terkait pembuatan dinding tunggal, kemudian ada beberapa bench, kemudian lalu ditambahkan drum dan switchback. Nah, kemudian membuat perpotongan desain pit dan topo, menentukan volume, dan sampai menggabungkan potongan desain pit dan topo ya. Walaupun kemarin ada kendala ya di sini ya. Mungkin nanti kita ulang kembali terkait menggabungkan potongan ini sedikit. Nah, untuk malam ini kita akan membahas terkait ini kombinasi penggunaan software Surpak ya dengan AutoCAD untuk mendapatkan lereng pit. Jadi nanti habis lanjutan dari kemarin kita udah menggabungkan topo dengan pit ya. Nah, anggaplah pitnya udah kita desain, kita gabungkan topo dengan pit. Kemudian kita buat section ya, buat section di Surpak untuk melihat menindaklanjuti dari analisis geoteknya ya. Jadi untuk analisis kestabilan lereng, kita akan buat section di Surupaknya, kemudian mendesain lereng di AutoCAD-nya. Nah, biasanya kalau kita section, tampilannya masih tidak sesuai dengan sumbu ZX ya. Nah, dia masih berada di sumbu X dan Y gitu. Kemudian kita coba lakukan input desain lerengnya ke software set ataupun PES2. Nah, ini contohnya. Sini nanti ada sebuah pit ya, pit yang kita buat kemarin. Kemudian ada toponya, kemudian kita gabungkan. Setelah itu kita akan buat section. Nah, section ini baik itu di arah utara ya, di arah barat, selatan maupun timur nanti. Nah, setelah kita bikin section, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kalau kita lihat dalam bentuk ZX ya. Nah, nanti kalau hasilnya seperti ini kita input langsung di slide ataupun PES2 nanti tidak sesuai ya, karena masih tampilan ini dalam bentuk koordinat Z dan X. Nanti akan kita coba rotasi di AutoCAD nanti. Nah, ini untuk cara pembuatan sectionnya ya. Jadi nanti kita buat new layer lagi, kita create, kita kasih nama section, nah kita buat sectionnya. Misalkan ini saya buat ada 4 section, ini section misalkan A1, A2, A3, A4. Nah, caranya nanti untuk membuat kan udah bisa ya membuat line ini. Nah, nanti kita coba praktekkan langsung. Nah, ini nanti membuat sayatannya itu atau sectionnya. Jadi di database, kemudian section, kemudian ada di define ini. Nah, itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini kita pilih graphically select section line-nya. Karena kita akan melihat berdasarkan grafiknya. Kemudian kita pilih section objects, kemudian kita centang section objectnya ini. Nah, kemudian baru kita digitasi berdasarkan section ini tadi. Sebenarnya ini adalah garis bantu ya. Garis bantu untuk kita melakukan section nantinya. Nah, nanti dapat lihat hasilnya adalah seperti ini gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kita save. Nah, kan layarnya masih berwarna merah ya tulisannya, artinya masih aktif. Ini kalau kita save, ini setelah save kita ubah formatnya menjadi AutoCAD ya, AutoCAD EXF ataupun DWG. Nah, nanti ini ekstensinya adalah DWG. AutoCAD versinya ini nanti disesuaikan dengan AutoCAD kalian ya. Kalau di sini kan AutoCAD 24 adalah 2010. Ini minimal banget 2010. Nah, kemudian kita apply biasanya. Nah, jadi nanti dari Surpak ini, nah, kemudian kita buka hasil seksinya ini nanti akan di AutoCAD gitu. Nah, nanti AutoCAD ini kan ini bentuknya adalah bentuk XY ya. Nih, tampilannya seperti ini. Kalau ini tadi kan
XZ ya, atau ZX gitu. Jadi kita akan merotasi tampilan ini menjadi seperti ini. Jadi bentuk 2 dimensi. Yang awalnya 3 dimensi, ya bentuk menjadi 2 dimensi. Nah, ini tampilan terhadap atas ya. Ini terhadap X dan Z. Nah, tampilannya seperti ini gitu. Kita akan merotasi garis ini, section ini tadi menjadi secara X dan Y ya. Nah, ini adalah tampilan setelah plan view sudah dirotasi gitu. Nanti kita buat boundary ya. Ini boundary. Mungkin kalau ada pelapisan button mungkin nanti akan dimasukkan juga ya di sini ya. Jadi material boundary, kemudian kalau ada water table, nah bisa dimasukkan juga di desain ini. Nah, setelah ini lalu disimpan dalam format DXF gitu. Karena kalau di slide kan mintanya format DXF ya. Nggak bisa format DWG. Dan kita save seperti itu. Nah, kemudian angka selanjutnya itu kita menginput desain layering tadi ke software set ataupun paste to. Nah, jadi dari hasil AutoCAD ini yang telah dirotasi, nah ini juga sangat penting di sini dalam penamaan garis ini ya atau line ini. Di sini ada namanya boundary sini. Nah, ini harus disesuaikan penamaannya gitu. Nggak bisa tidak dinamakan gitu. Biasanya nanti di software setnya tidak terbaca dia. Jadi dia harus sesuai penamaannya gitu. Kalau dia boundary ya, external boundary. Nah, external boundary kan artinya line yang di luar ini ya. Nah, nanti ada juga material boundary. Nah, material boundary adalah bagian pelapisan batuannya. Kemudian penamanya water table. Nah, itu nanti kita masukkan juga water table-nya kalau memang ada datanya gitu. Jadi di sini sangat penting dalam hal penamaan. Dan juga ini harus bentuk dalam poligon ya, bukan garis satu-satu gitu. Jadi ini semua ini adalah dalam bentuk poligon, artinya tertutup gitu. Nah, ini nanti kita import ya, kita importkan data desain layering ini ke slide ataupun paste to. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini gitu. Nah, caranya biasa ya seperti ini, import DXF. Nah, ini ada namanya external boundary, jadi harus disesuaikan dengan namanya ini nanti di AutoCAD-nya. External boundary, kemudian diimport. Ini juga sama, kalau ada data material boundary-nya, nah, kita masukkan namanya sesuai ini. Water table juga ya. Nah, ini juga sama, ini di paste to ya, di paste to. Nah, ini kita gunakan yang external boundary ya, bukan excavation ya. Nah, excavation biasanya lubang ya, lubang galian gitu. Jadi ini untuk tambang bawah tanah. Ini kita pilih external boundary. Kalau ada material atau pelapisan batuannya, kita pilih yang material. Nah, itu materi kita yang untuk hari ini ya. Jadi ada 3 step nanti. Kita membuat section di Surpak, kemudian membuat desain layering di AutoCAD. Nah, ini termasuk nanti merotasi hasil data section di Surpak, kemudian menambahkan water table ataupun memang ada material boundary-nya kita masukkan, kemudian kita melakukan import data AutoCAD tadi ke software slide and paste to. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi hari ini? Aman, Pak. Oke. Mungkin kita lanjut ke permodelan ya. Nah, jadi ini tampilan awal di Surpak ya. Seperti biasa, kita pilih dulu file yang mana akan kita simpan data-data kita ini. Biasanya di Itera. Saya lanjutkan yang di kemarin ya, di latihan 2. Nah, ini set as work directory ya.
Nah, kalau udah centang berarti semua data yang kita running akan masuk atau tersimpan di dalam latihan 2 ini. Oke. Nah, kemudian mungkin mengulang yang kemarin ya. Kemarin kan kita udah buat OR ini ya. Nah, ini kan udah kita buat kemarin kan. Kita buat boundary-nya untuk membuat fit. Sampai kemarin ada ini ya. Pembuatan bench ya, beberapa bench. Kemudian ini juga, nah ini ada bench dan RAM-nya ya, dan switchback-nya. Nah, kemudian kemarin ada kita buat section ya, intersection antara perpotongan pit dan topo. Nah, ini kan masih ini ya, pitnya masih berada di atas ya, di atas topo. Kemudian waktu kita bikin intersection-nya ya. Nah, ini ada garis putih ya. Ada garis putih itu merupakan batasan antara topo. Nah, ini gunanya juga untuk menghitung volume ya kemarin ya. Jadi untuk menghitung volume ada intersection-nya ini, batasannya. Nah, ini kemarin kita mencoba membuat ini ya, antara pit dan topo ini saling terhubung gitu, tidak seperti ini. Nah, kemudian cara yang pertama ya, jadi ada data pit ya, ada pit ini, kemudian ada intersection ini. Mungkin lebih enak ini digabung aja ya, nanti karena datanya digabung. Jadi intersection sama pit ini saya tekan kontrol, kemudian saya drag ya, kontrolnya saya masih pencet, saya drag. Nah, jadi di sini ada cuma main graphic layer ya, artinya data ini menjadi satu gitu antara intersection dan pit. Nah, kemarin kita coba trim ya, karena kita ingin potong gitu. Kita ingin potong, jadi yang putih ini merupakan intersection-nya, yang sisanya ini kita buang gitu. Kemarin caranya kan diedit, kemudian di trim, kemudian clip by segment ya. Nah, kita pilih karena kita ingin membuang string yang berada di luar intersection-nya ya, maka kita pilih yang offset gitu. Kita apply, kemudian pilih garis intersection tadi. Intersection kan adalah batas antara topo dan pit tadi ya. Jadi kita pilih. Nah, jadi kita cancel. Jadi dia terpotong tadi. Saya coba saya back ya. Nah, jadi ini ada awal ini ya. Nah, kita trim, kita buang bagian keluar dari intersection tadi, batasan dari antara topo dan pitnya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kita save ya, kan di sini masih main graph layer, kita save. Kita kasih nama aja ini pit dan topo gitu ya. Pit 150 dengan topo. Kita apply. Yes saja. Ini saya close dulu. Ini udah muncul ya, pit dan topo. Nah, kemudian kita coba sekarang toponya ya, toponya. Nah, ini topo kemarin. Ini kemudian intersection-nya. Nah, kalau ini tidak usah digabung ya, kita ingin menghapus bagian dalamnya ini. Nah, ini karena di sini masih aktif intersection ya, kita ganti di sini yang topo satunya ini sebagai layer utamanya. Nah, jadi kita di sini ingin memotong garis topo ini ya, garis topo ini agar menjadi kosong gitu. Caranya sama tadi ya, diedit, kemudian di trim, kemudian clip by segment. Nah, ini karena ingin bagian dalam intersection ini yang kita ingin buang, kita pilih yang inset ya, kemudian apply, yang kita pilih garis intersection-nya tadi ya, atau batasan antara topo dengan pitnya. Nah, di bagian dalam ini
yang kita hapus ya, atau garis-garis ini itu biar nggak masuk ke dalam pitnya. Jadi awalnya seperti ini, nah, kita trim, kita hapus bagian dalamnya ini. Nah ini kita save ya, kita save. Ini adalah topo 1 dengan pit misalkan, topo dengan pit. Ini saya close ya. Nah jadi kalau kita tadi topo dengan pit ini, nah jadi dia kosong ya. Sedangkan ini tadi pit dengan topo, nah harusnya dia sudah sesuai dengan toponya pit nih ya. Nah ini kita coba buat menjadi DTM ya. Saya ini dulu hapus dulu reset grafiknya. Nah jadi kita masukkan pit topo ini dengan topo pit tadi ya. Nah ini saya tekan kontrol, kemudian saya drag. Nah ini udah menjadi main grafik layer ya, menjadi satu. Karena kita ingin menggabungkan dua data ini gitu. Kemudian kita pilih surface, create DTM, dan kita apply. Nah ini udah terbentuk ya, bentuk DTM-nya. Nah ini kita save. Nah ini misalkan topo pit oke ya. Di sini ada muncul topo pit oke ya. Nah kita coba reset grafik dulu. Nah ini kita keluarkan. Nah kalau itu kan dia toponya sudah benar-benar sesuai dengan pitnya sesuai dengan toponya ya. Nah, tidak awalnya jadi kan kalau pit yang ini kan seperti ini ya. Nah dia kan lebih ya. Karena kita potong berdasarkan intersection tadi antara batasan topo dengan pit. Nah, kayak seperti ini gitu. Nah ini udah sesuai. Hapus lagi. Sampai sini dia mau tanyakan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi materi hari ini tadi ya. Kita coba akan membuat section gitu di AutoCAD. Kita menggunakan data ini aja. Misalkan ada suatu pit tambang ya, kita ingin gunain section ini kan kita untuk ke geotek ya, analisis kesabian lereng. Jadi kita punya data seperti ini, nah, kita ingin melihat lerengnya. Nah, ini langkah pertama kita membuat garis bantu dulu. Nah, ini kita pilih new ya, kita buat layernya ini, buat yang baru, new. Kemudian kita kasih nama section aja ya, section misalnya. Section, kita apply. Nah, ini akan muncul layer baru ya di section sini ya. Kemudian kita buat garis bantu ya, untuk mempermudah nanti membuat sectionnya gitu. Kita gunakan dulu. Nah ini kalau kita lihat mungkin elevasinya berapa ini ya? Saya lihat 3 dimensi. Kita lihat jetnya mungkin 25 ya. Saya pilih 25. Tadi kemarin ketinggian. Mungkin ini kita buat 1100 aja ya mungkin biar kelihatan gitu. Biar kelihatan garisnya gitu. Ya. Kita balik lagi ke sini. Kita buat garis bantu. Nah sini ini menggunakan digitasi string ya. Bisa aja menggunakan di grid, di digitasi yang properties ini. Tapi kalau cepatnya pilih di sini aja ya. Kita pilih sini, kita
kita gunakan string 1 aja, kemudian Z-nya tadi biar dia berada di atas toponya, mungkin saya buat 1100 ya, karena tadi ada kasih toponya mungkin sekitar 1000 lebih gitu, mungkin lebih amannya 1100 lah, atau mau lebih silakan aja ini, penting garisnya terlihat di atas topo gitu. Tapi kalau misalkan di bawah 1000 mungkin garisnya akan di bawah topo, jadi nggak kelihatan nanti. Ini saya ambil 1100 dan kayak apply. Nah kemudian kita buat garis bantu, ini menggunakan ya digitasi create new point. Nah, kemudian kita buat garis bantu. Nah, usahakan kalau membuat section itu harus tegak lurus dengan lerengnya ini ya. Jadi misalkan contohnya kayak gini ya, saya bantu kan seperti ini kan. Nah, harus tegak lurus dengan lerengnya seperti ini, tegak lurus dengan jenjang, jangan seperti ini membuat sectionnya, nanti akhirnya tidak real di lapangan gitu sectionnya. Jadi kita buat harus tegak lurus gitu dengan garis atau jenjang-jenjang ini. Nah, mungkin seperti ini ya. Klik. Kalau sudah kita putuskan. Nah, kita buat baru ya. Nah, jadi ini misalkan section 1 misalkan atau section utara. Kita buat aja misalkan ada 4 section ya. Kemudian section di sini aja ya. Karena mungkin di sini yang paling terjal ya. Dan kita pilih ini lagi. Section. Nah, ini usahakan tegak lurus gitu. Jangan mencong kayak gini ya. Misalkan tegak lurus membuat sectionnya. Kita putus lagi. Kemudian daerah selatan misalkan. Ini sectionnya terserah kalian ya ingin menganalisis. Saya contohnya kita buat section. Ada 4 section ya. Nah, jadi sudah terbentuk. Nah, ini kalau ingin menghilangkan biru-biru ini ya, kita display add temporary markers. Nah, tadi ada titik ya. Ada titik. Nah, ini tadi section yang kita buat ya. Edit kita point, point kita. Nah, ini adalah section yang kita buat tadi ya. Nah, ini section ini kita save dulu biar aman. Kita save, ini adalah section. Caranya tetap aja di str aja ya, karena dia bentuknya string. Apply. Nah, jadi udah ini ya, udah kita bentuk section bantunya ini, garis bantunya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan membuat sectionnya. Kita ambil aja section yang bagian ini aja, bagian barat. Nah, ini dipilih di bagian database. Tadi ya ada section, kemudian yang define ini. Ini ada database, section, define. Dan kita pilih. Nah, ini tadi section methodnya ini. Nah, ini kalau ini kan berdasarkan elevasi ya, kita melakukan sectionnya. Tapi karena kita ingin berdasarkan graphical assembly section ini, nah kita pilih nih. Ini macam-macamnya, ada yang teleporting, esting, elevasi gitu. Nah, ini sebenarnya gunanya ini untuk membuat ini ya, digitasi hasil dari pemboran juga. Kalau kalian ingin membuat suatu bentuk biji ya,
Tapi karena kita ingin section yang berdasarkan garis ini, nah, kita buat graphical select section. Nah, kemudian section object ini kita pilih, kita centang ini. Nah, jadi dua itu tadi ya, menggunakan graphically select section line. Kemudian ini kita centang, ini kita apply. Nah ini sini kan klik and drag ya. Jadi, nah ini gunanya garis bantu ini tadi biar dia section yang kita buat ini adalah tegak lurus dengan jenjang atau bench-nya ini. Jadi kita klik dari sini ya, kita klik, kemudian kita drag sampai sini. Nah, untuk membantu untuk dia tegak lurus dengan datanya. Nah, hasilnya nanti seperti ini gitu. Nah, jadi ini merupakan sectionnya ya, section yang bagian barat. Nah, tapi ini masih terhadap sumbu Z dan X ya. Ini saya simpan aja dulu kan. Nah, ini ada ya, muncul di sini ya, object section di tampilan kiri bawah ini. Nah, ini kita simpan dulu misalkan. Ini section, kita pilih section barat aja ya, kita tulis section barat misalkan. Kita apply. Ini section barat. Nah ini ya. Jadi coba kita hapus dulu. Res grafik. Kita apply aja coba. Nah ini ada muncul section barat ya, kita ada save. Nah ini kita drag. Bentar ya. Ini berarti salah yang disimpan ini. Bentar, saya ulangi dulu ya. Delete. Dan tadi topo ini. Mungkin saya ulangi lagi. Database, section, define. Ini ganti graphically select section. Ini centang, apply. Kemudian kita drag ya. Kita klik dan drag gitu. Garisnya ini. Ini kita aktifkan dulu ya, kita aktifkan dulu. Ini baru kita save. Object section akan kita tulis dari barat ya. Di object section barat. Kita apply. Nah, jadi ini tadi lupa saya aktifkan ya, layer ini. Jadi harus diaktifkan dulu, baru disimpan. Nah, baru kita close coba. Ini muncul di section object section barat ya. Ini coba kita drag. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, tapi kalau kita lihat berdasarkan sumbu ZX, nah ini seperti ini gitu. Jadi tadi kan kalau tampil umum misalnya frame view itu kan sumbu ya X seperti ini ya. Artinya ini tampak atas gitu. Nah, tapi kalau tampak ZX, nah seperti yang ini, nah, kelihatan ya. Nah ini nanti akan kita coba rotasi di AutoCAD gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak terkait pembuatan section ini? Nah, kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan lagi. Nah ini formatnya masih STR ini ya. Kemudian kalau di AutoCAD dia tidak terbaca gitu STR ini. Jadi kita save kembali, kita file atau kita save as. Nah ini dalam bentuk, kita ganti dalam bentuk AutoCAD ya. AutoCAD. Nah ini setelah mau DWG atau DXF bebas sebenarnya. Kita coba DXF aja nih. Kita pilih DXF. Nah, ini ada pilihannya macam-macam ya. Jadi minimal ini, saya pilih yang standar ini. Bawaan gitu, AutoCAD 24 2010. Kemudian kita apply. Nah, nanti akan nambah di sini ya. Ini object section barat DXF. Dan di Surpak pun bisa membuka format DXF ini ya. Nah,
Jadi kalau di Surpak masih bisa menggunakan file DXF DWG gitu. Kalau sudah ini, nah, kita beralih ke AutoCAD ya. Nah, sepertinya AutoCAD saya kena trek-trekan ya, jadi mungkin bermasalah. Bisa nggak ya? Kayaknya harus di crack dulu. Mungkin saya stop sharing dulu sebentar ya. Saya coba kalau kalian sendiri AutoCAD udah pernah ini ya, pernah menggunakan ya? Harusnya udah pernah ya? Pernah, Pak. Untuk rotasi-rotasi udah bisa kan ya? Atau belum? Merotasi itu. Sudah bisa ya? Nah, kalau udah bisa mungkin kita lanjutkan aja karena memang nih ya, maaf nih, saya udah lama juga nggak buka AutoCAD, kena crack-crackannya terbaca virus kayaknya. Nah. Sebentar. Tidak bisa juga, AutoCAD-nya masih kena crack. Udah, saya anggap karena kalian udah bisa ya, saya anggap kalian memahami. Saya scan dulu. Jadi dari situ dia, dari membuat section. Nah, nanti kan dari sini kan muncul di AutoCAD tampilan awal tampilannya seperti ini ya. Nah, kan nanti kita rotasi. Nah, ini rotasi agar tampilan ini kan tampilnya berdasarkan sumbu XZ ya. Nah, kita akan rotasi agar menjadi tampilan dengan sumbu XY gitu. Nah, nanti akan tampilan seperti ini gitu. Nanti kalau memang kalian yang belum bisa nanti coba-coba aja. Nah, ini menggunakan rotasi, menggunakan 3 dimensi biasanya ini. Nah, kita rotasi, nanti kita akan buat
Proses terbentuk section ini, nah kita buat poligon ya, kita buat bentuk poligon agar dia terbaca di slide ataupun paste gitu, dan juga penamaannya juga harus disesuaikan. Nah, jadi bentuk nanti hasil akhirnya harus berbentuk poligon. Dan ini pun yang tadi ya, karena dia bentuk poligon berarti dia line ini satu kesatuan, bukan cuma garis ini ya. Nah, karena ini kita buat ulang gitu untuk eksternal boundary-nya. Jadi nanti di join lah, ya, semua garisnya di join menjadi poligon. Dan juga penamaan pada garisnya ini harus disesuaikan ya. Sini. Dia harus disesuaikan. Nanti ya akhirnya kita akan bisa mengimport data-data hasil section kita tadi di dalam software slide maupun Paste2-nya ini. Nah, kan kalau kita buka slide ya, nah slide ini kan di file import XF ya, seperti biasanya ada external boundary. Nah, kita import misalkan, nah, kalau ada datanya nanti kita diimport aja nih. Ada nggak ada datanya masih ya? Tera interview satu tambah. Coba. Nah, ini contohnya hasil dari rotasi ya. Jadi bisa masuk ke dalam surpaknya. Jadi setelah ini kan tinggal kalian menganalisis cara geoteknya ya, stabilan lerengnya gitu. Kalau memang ada data materialnya, nah, nanti dimasukkan juga gitu data materialnya. Nah, mungkin itu aja materi dari saya untuk malam ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke ya, kalau tidak ada, ya semoga kalian bisa memahaminya ya. Mungkin nanti terkait ujian mungkin dengan Pak Ali ya. Kita ini udah pertemuan keberapa ya untuk malam ini? Udah 4 atau 5 ya? Kalau dari kalian ujian itu kapan ya? Tanggal kapan ya mulai ujian? Karena agak sedikit berbeda ya di OLM. Nah, mungkin kalau di OLM kan kalau nggak salah ujian itu dimulai di awal Juni atau pertengahan Juni gitu. Mungkin di tempat kalian di TR mungkin lebih cepat ya. Juni belasan, Pak, kalau nggak salah. Juni juga berarti ya? Iya, Pak. Biasanya ada minggu tenangnya nggak kalian di sana? Ada, Pak. Di minggu ke-15 biasanya. Oh, minggu tenang gitu ya? Iya, Pak, sebelum UAS. Sebelum UAS. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri program kita malam ini. Untuk absensi mungkin besok menyusul ya. Mungkin kalau enggak itu biasanya Pak Ali langsung absenkan. Tapi selama ini aman ya absennya? Enggak ada kendala ya absen? Terisi semua? Aman ya? Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk malam ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.